Semoga kita menjadi orang yang dibebaskan dari api neraka. Berkah la ilaha illallah wa syafaati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengatakan, jika engkau baca la ilaha illallah seperti tadi, itu kan indah itu ya. Itu orang kalau di kolbunya ada nama Allah pasti merinding. Kalau enggak cuma bagus ya suaranya, tapi gitu doang. Enggak ada hunjamannya di kolbu. Ya. Kata beliau, orang baca la ilaha illallah, dia mesti meyakini di kolbunya bahwa alam semesta ini tiadalah hakikatnya kecuali diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu bahasa halus. Ada bahasa yang lebih vulgar lagi. Saya dulu belajar Thariqat Syattariyah. Saya tanya kepada guru, supaya zikir la ilaha illallah ini mantap di thariqat ini, paling ujung, paling mantap, paling cepat merasakannya bagaimana? Ini boleh dipakai ya, karena ini sudah ditulis di kitab-kitab. La ilaha illallah. Ini jangan salah paham, ini pelan-pelan kita terjemahin. La ilaha, meniadakan tubuh kasar. Illallah, hanyalah Allah di dalam batin. Masih kurang paham kan? Nah, kita tambahin lagi penjelasannya. La ilaha, tiadalah daging, tiadalah tulang, tiadalah darah, tiadalah rambut, tiadalah kulit, tiadalah tubuh. Tiada, habis. Illallah, kecuali semuanya itu diciptakan, dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Sehingga ketika kita berzikir la ilaha, terpandang tubuh yang kasar, illallah dihunjamkan ke dalam kolbu, barulah bertahta nama Allah. Orang yang seperti ini, dia tidak akan menyekutukan Allah lagi dengan air, tidak akan menyekutukan Allah lagi dengan makan, atau asbab air dan makan, yaitu duit. Karena la ilaha illallah. Tapi ada yang salah faham. Apa kata mereka? Tiadalah daging, tiadalah tanah, tiadalah apa? Urat, tiadalah darah kecuali Allah. Tubuhnya jadi Allah. Ini pelajaran awal ahlu sunnah aja salah itu. Di akidah Ahlus Sunnah, Allah laisa bijismin, Allah bukanlah jisim, laisa kamislihi syai'. Maksud tuan guru kita dulu, tiadalah ada dagingmu, tiadalah ada darahmu, tiadalah ada kudrat iradatmu kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan jadi Allah pian. Ya. Namun ada orang lagi sakar mabuk, dia tidak, yang dia lihat hanya Allah, tapi orang melihat dia menyebut dirinya Allah. Itulah yang terjadi pada guru Abdul Hamid, ya, Abulung ya. Ya, Syekh Siti Jenarnya Banjar kan beliau, atau Halatnya Banjar. Allah berkalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kul ana basyarum mithlukum. Katakan hai Muhammad, aku, ini Allah yang perintah, aku adalah bashar, manusia yang sama, mithlukum, seperti kamu. Hati-hati, banyak orang titik di situ, akhirnya dia mengatakan Muhammad sama aja dengan kita, ya. Ini hati-hati, yang mengatakan itu kalau nggak orientalis, kalau nggak kelompok ekstrim yang mengharamkan maulid Nabi, ya. Sekelompok apa? Antum lebih tahu ya. Ya. Apa? Hantu Banyu. Horor sekali guru. Itu penamaan dari guru tuh ya. Jadi ada kelompok, kata guru, yang suka membid'ahkan maulid sama zikir barusan. Namanya kelompok Firqah Hantu Al-Banyuwiyah.
Itu bukan saya loh yang ngomong ya. Ya. Hantu banyu. Ini jarang saya sampaikan. Beberapa waktu lalu kita sowan ke Abah Lutfi. Abah Lutfi, pimpinan Thariqah Jatman, Sayyidul Mursyidin. Apa kata beliau? Salah satu cara menghancurkan kerohanian Islam hari ini, menghancurkan agama hari ini adalah mengatakan Nabi Muhammad sama dengan manusia. Padahal ayatnya belum selesai. Ini beliau pesan, maka semua habaib, semua masyaikh, para kiai beliau mengajak, mari hidupkan mahabbah kepada Nabi, baru sholawat. Ma'rifatun Nabi dulu, baru salawatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa salawat tidak berkesan di kolbu? Karena kita belum mengenal siapa yang disalawati. Kenapa ziarah kubur tidak terasa berkesan? Karena kita tidak kenal siapa yang diziarahi. Kenapa kita nggak hormat kepada orang? Karena kita tidak kenal apa yang di dalam kolbunya. Maka jangan berhenti ya, Maulid Nabi terus hidupkan. Hidupkan terus. Kul innama ana basyarun mislukum. Ada kalimat berikutnya, yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Apa yang diwahyukan kepadaku? Bahwasannya la ilaha illallah. Itu yang kita zikirkan dari tadi. Apa maksud ayat ini? Ada makna tersirat. Betul, kalian akan menyamakan Muhammad seperti manusia biasa kalau kalian tidak masuk nama Allah di dalam kolbu. Orang akan menganggap Nabi Muhammad sama dengan dirinya jika nama la Allah, lafaz la ilaha Allah tidak bertahta di dalam kolbunya. Itu makna pertama. Makna kedua, Nabi Muhammad mengatakan dirinya sama dengan dirimu, mislu, mislu, semisal. Tapi kok semisalnya berbeda? Dia semisal kamu, tapi dia diwahyukan la ilaha illallah, sedangkan engkau tidak diwahyukan la ilaha illallah. Maka supaya engkau bisa menyamai jalannya, bukan menyamai darajahnya, mengikuti jalannya, maka ambillah ilmu la ilaha illallah. Maka dari dulu sampai hari ini, ulama yang Allah masyhurkan pasti ulama yang di kolbunya ada nama Allah, pasti yang dulu-dulu. Maka kitab-kitabnya bertahan. Jangankan kitab Kanzul Ma'rifah, kitab Imam Zarnuji, kitab apa tuh kitabnya? Al-Ajurrumi, ya, Jurumiyah. Kitab Jurumiyah bukan kitab tauhid. Itu kitab ma'rifat ilmu lughah, al-i'rab. Itu kitab, apa kata beliau? Ya Rabb, jika ini ikhlas untukmu, maka pasti tidak binasa. Lalu dia lempar ke sungai. Besok balik. Maksudnya apa? Yang nulisnya di kolbunya bertahta nama Allah. Itu dia. Itu Imam Zarnuji. Jadi yang kitab-kitab yang kita baca hari ini itu rata-rata wali Allah. Namun ada wali yang bertugas untuk ilmu nahwu sharaf. Ada wali yang bertugas mengajarkan ilmu thariqah dan lain sebagainya. Maka makna tadi kul innama ana basyarum mithlukum, katakanlah sesungguhnya aku manusia seperti kalian. Jika kalian masih tetap mau biasa, janganlah belajar la ilaha illallah. Tapi jika ingin menjadi pewaris Rasulullah, maka belajarlah la ilaha illallah. Awalnya lisan yang membaca, nanti lama-lama kolbu yang baca. Nanti lama-lama dibacakan di dalam kolbu, ditalkinkan di dalam kolbu. Bukan dari jin, bukan dari syaitan. Yuha ilayya,
Jika ulama pewaris para nabi, nabi diberikan wahyu la ilaha illallah, maka ulama diilhamkan makna la ilaha illallah. Ya. Gimana? Udah belum? Disitulah Imam Ad-Dusuki mewasiatkan muridnya, jika engkau ingin terbebas dari api neraka, maka bacalah la ilaha illallah sab'ina alfa marrah, 70.000. Disebut dengan zikir ataqah. Apa namanya? Zikir ataqah. Maka saya berharap di antara kita sekali seumur hidup mengkhatamkan baca la ilaha illallah 70.000. Ya, walaupun sekali seumur hidup. Ya, Imam Ibn Arabi sebagai penutup kisah yang akan saya bacakan, ketika ada orang yang mengkafirkan dia. Jadi Imam Ibn Arabi ini sufi. Satu kali ada ahli fikih mengatakan, aku bersaksi dan bernazar bahwa Ibn Arabi kafir dan aku akan kafirkan dia setiap ba'da salat. Jadi wiridnya sudah ganti. Dia kalau assalamualaikum, assalamualaikum, tidak astaghfirullah. Asyhadu anna Ibn Arabi kafir, kafir, kafir. Berapa kali? 7 kali. Yang dia kafirkan wali Allah. Tadi kalimatnya apa? Siapa yang menghina sultan Allah fil ard, orang yang diberikan sultan, baik umara ataupun ulama yang wali, Allah akan hinakan dia di muka bumi. Kalau di riwayat Bukhari yang sahih, man adali waliyan, siapa yang memerangi, menyakiti waliku, azantuhu bil harb, aku nyatakan perang baginya. Itu penduduk langit perang sama dia. Orang ini belum sampai 7 hari mati sakit jantung, mati mendadak, mata fujatan, mati tiba-tiba. Sedang syahadat apa? Asyhadu anna Ibn Arabi belum sampai fir mati. Ya, malaikat marah, malaikat maut turun langsung. Karena malaikat maut berteman dengan para wali. Karena wali setiap hari mengingat kematian. Itulah pertemanan wali dengan malaikat maut. Mau temenan? Mau berkawan sama malaikat maut? Sukalah ke tempat kuburan, supaya nanti kalau dia jemput, dia sudah kenal, bro. Orang-orang yang jarang ziarah kubur, yang jarang ingat kematian, malaikat maut tidak kenal dia. Jadi ketika mati tidak dijemput, kamu siapa? Ditarik, langsung ditarik. Kuku ditarik, sakit pak. Ini kaki saya lagi agak kurang sehat. Itu cuma sedikit, di bawah kulit, di bawah jalan sakit. Kita keluarkan kulitnya sakit. Bayangkan jika yang keluar ruh. Ini orang lupa sama itu, yang mengkafir-kafirkan Ibn Arabi, bahwa Ibn Arabi setiap hari berteman dengan malaikat maut, karena dia ingat mati setiap hari. Dan Ibn Arabi hampir setiap hari ziarah kubur. Nih, siapa yang kolbunya keras, ziarah kubur. Kubur siapa yang paling yang mengena di kolbu? Kubur yang kita kenal. Sebelum ziarah kepada ulama, ziarahlah kepada orang yang dekat, orang tua. Rasakan di situ, pasti nangis atau minimal sedih. Baru ziarah ke Datuk Kelampayan. Ini ziarah ke Datuk dulu, baru ke orang tua, itu setelah balik. Ya, sebelum ziarah ke ulama, ziarah dulu ke orang tua. Syukur-syukur orang tuanya ulama, dapat 2 derajat. Ya. Ibn Arabi dapat kabar orang yang menduduhnya kafir mati. Ternyata Ibn Arabi punya hizib. Hizibnya kalau dibaca, orang yang nyerang dia mati. Bukan hizib nasar, bukan. Dia punya hizib sendiri. Tapi siapakah yang pertama kali mentakziahi di karangan ulama? Bukan tetangganya, tapi Ibnu Arabi. Bukan pengikutnya, bukan pengikut orang yang mengkafirkan Ibnu Arabi, tapi Ibnu Arabi yang pertama datang.
Semua kaget. Orang yang dikafirkan almarhum apa almalun, belum jelas statusnya. Dia diziarahi, ditakziahi oleh Ibn Arabi. Ibn Arabi datang ba'da maghrib, tidak beranjak sampai jam 4. Apa yang dia baca? Dia putar tasbihnya. Afdhalu dzikri la ilaha illallah la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus sampai khatam 70.000. Ternyata Ibn Arabi dikasyafkan Allah, orang itu wajahnya hitam. Wajahnya hitam, hancur kayak seperti kena bisul, hancur wajahnya. Tapi setelah dibacakan la ilaha illallah 70.000 kali, kering dan tidak bau. Maka wali-wali Allah tidak pernah dendam. Ya, guru-guru mulia kita tidak pernah dendam sama orang yang bencinya. Benci-bencilah. Imam Bukhari tidak pernah dendam kepada Gubernur Ahmad bin Khalid. Tidak pernah dendam. Dengan ini saya menyarankan diri saya sendiri dan kita semua, mari menghidupkan zikir la ilaha illallah. Tapi jangan lupa setiap 100 kali salawat. Kalau tidak, badannya panas, terbakar, rasanya terbakar. Ya, zikir itu fihi hararah wa ilajuha as-salawatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Penawarnya adalah salawat kepada Nabi. Udah salawat masih terasa panas, maka berkunjunglah kepada zuriat Nabi atau ulama pewaris para Nabi. Nanti dia adem sendiri. Ya, itu caranya. Maka jangan heran kalau ada orang belajar zikir tarekat Saman, belum diajarkan sholawat, emosinya agak sedikit lumayan, ya, karena dia suka zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, panas itu. Dan harus diobati dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, ya. Semoga ini dapat mempererat hubungan sesama kita. Dan yang kedua, semoga kita menjadi orang yang dibebaskan dari api neraka. Berkah la ilaha illallah wa syafaati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atiqna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar bihaqqi nabiyikal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-du'a Allahumma ya Ghaffar ya Ghafur, ya Allah yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang. Shalli ala nabiyyina Muhammad, sampaikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya nur, yang Maha memiliki cahaya, Maha sumber cahaya. Kalbu kami gelap dengan dosa ya Allah. Kalbu kami gelap karena jarang berzikir ya Allah. Kalbu kami gelap karena kami suka suudzon, berburuk sangka ya Allah. Kalbu kami gelap karena benci ya Allah. Kalbu kami gelap karena memikirkan selain ayat-ayat-Mu ya Allah. Kalbu kami gelap karena tidak ada nama-Mu ya Allah. Famla' qulubana ya Allah ya nur binuri asma'ika. Maka ya Allah, penuhilah kalbu kami dengan nama-nama-Mu, dengan cahaya-cahaya sifat-Mu. Allahumma amla' qulubana binuril yaqin. Ya Allah, di dalam kalbu kami ada syak, ada ragu yang berkepanjangan, ada was-was yang tidak berkesudahan. Maka dengan berkah nur-Mu ya Allah, berikan kami keyakinan dan matikan kami dalam husnul khatimah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, urzuqnal ihsan. Ya Allah, anugerahi kami maqamat ihsan, maqam yang mana kami beribadah seakan memandang-Mu, jika tidak kami merasa dipandang oleh-Mu. Allahumma ya Allah, balligh salatana wa salamana ila sayyidina Rasulillah. Sampaikan salawat kami, salam kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kalbu kami keras ya Allah. Disebut namanya kami tidak menangis, disebut namanya kami tidak juga merinduinya, disebut namanya kami tidak juga tersentuh. Maka ampunkan ya Allah kalbu kami yang keras ini. Tetap sampaikan juga ya Allah salawat kami yang kurang ikhlas ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama-sama.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, sampaikan salawat dari ruh kami kepada ruh Nabi Muhammad, salawat dari kolbu kami kepada kolbu Nabi Muhammad, dari jasad kami kepada jasad Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wal alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي وسر الساري في جميع الأسماء والصفات والذات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم استجب دعواتنا بسر الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.